Hai semuanya, hari ini kita akan melihat kehidupan 4 wanita luar biasa yang kisahnya penuh dengan skandal, patah hati, ketangguhan, dan momen-momen bersejarah. Dari ibu negara hingga tokoh yang terlupakan, para wanita ini hidup dalam bayang-bayang pria berkuasa, namun meninggalkan warisan mereka sendiri yang menarik. Jadi mari kita ungkap kehidupan mereka yang luar biasa dan mengejutkan. Lahir dalam perbudakan dan kesulitan, Julia Chin menghabiskan masa kecilnya bekerja keras seperti budak lainnya. Namun hidupnya berubah ketika dia dikirim ke perkebunan Richard Mentor Johnson, seorang politisi yang sedang naik daun dan kelak menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Johnson segera mengambil Julia sebagai selirnya, memulai hubungan yang tidak biasa, kontroversial, dan sangat rumit. Dia membantu mengelola rumah tangganya dan membesarkan anak-anak mereka, namun dia tidak pernah memberinya kebebasan. Jadi, mengapa dia tetap mempertahankannya sebagai budak? Dan mengapa dia hampir dihapus dari sejarah? Mencoba mencari tahu siapa Julia Chin, terutama detail tahun-tahun awal kehidupannya, bukanlah tugas yang mudah. Catatan demografis tidak dicatat dengan teliti pada akhir abad ke-18, terutama untuk orang-orang yang lahir dalam perbudakan. Misalnya, kita tahu bahwa Julia Chin lahir pada tahun 1790-an, tetapi bahkan penulis biografi utamanya hanya bisa memperkirakan antara tahun 1790 hingga 1797. Itu adalah seakurat mungkin yang bisa didapatkan dengan bukti yang tersedia. Satu sumber menyatakan bahwa dia lahir pada tahun 1790. Sumber lain menyatakan bahwa dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun pada tahun 1812, yang berarti dia lahir sekitar tahun 1796 atau 1797. Dengan cara yang sama, tidak banyak detail tentang orang tuanya atau latar belakangnya. Ibunya adalah seorang wanita budak bernama Henrietta. Dipercaya bahwa ayahnya adalah seorang pria kulit putih bebas yang nama keluarganya diberikan kepadanya karena ada keluarga pemukim terkemuka di bagian Kentucky ini bernama Chin. Namun demikian lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa pemilik budak Julia. Dia lahir di perkebunan milik Robert Sachs Johnson dan istrinya Jemima di wilayah Bluegrass, Kentucky, yang pada saat itu berada di perbatasan barat Amerika Serikat. Keluarga Johnson pindah ke barat menuju Kentucky sebagai salah satu pemukim Euro-Amerika pertama di sana pada tahun 1770-an. Robert bekerja sebagai juru ukur dan penilai tanah, membantu memetakan kolonisasi Kentucky di masa depan. Mereka memiliki banyak anak, tetapi putra kelima mereka, Richard Mentor Johnson, yang lahir di sana pada tahun 1870, akan menjadi tokoh penting dalam cerita ini. Pada saat kelahirannya, perbudakan dipandang oleh banyak orang kulit putih Amerika bukan sebagai krisis moral, melainkan sebagai institusi yang biasa dan bahkan dianggap perlu yang melekat dalam perluasan wilayah barat seperti yang akan segera kita lihat. Kentucky telah dihuni oleh orang-orang yang bergerak ke barat dari Virginia sejak tahun 1760-an dan diterima sebagai negara bagian ke-15 di Amerika Serikat pada tahun 1792. Kepemilikan budak sepenuhnya legal di sini dan pertanyaan apakah negara bagian baru harus mengizinkan perbudakan belum menjadi pertempuran politik sengit seperti yang akan terjadi mulai tahun 1810-an. Meskipun posisinya sebagai negara bagian pertanian pemilik budak dengan ekonomi perkebunan, Kentucky juga dengan cepat menjadi rumah bagi populasi kulit hitam bebas terbesar dibandingkan negara bagian lain di Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena budak yang telah memperoleh kebebasan mereka di tempat-tempat seperti Virginia seringkali menjadi yang pertama pindah ke barat untuk mendapatkan lahan pertanian kecil mereka sendiri atau tinggal jauh dari tempat mereka pernah diperbudak. Selain itu, pada masa Julia masih ada populasi penduduk asli Amerika yang besar di sini seperti suku Creek dan Choctaw. Hal ini menciptakan sebuah negara bagian di mana aturan sosial tentang bagaimana para pemukim kulit putih, orang kulit hitam, dan penduduk asli berinteraksi berbeda dengan negara bagian lain. Dan percampuran ras ini akan membentuk kehidupan Julia. Meskipun Julia lahir dari seorang wanita yang diperbudak, dia sama sekali bukan keturunan Afrika Barat murni. Namun, rincian lengkap tentang etnisitasnya menjadi sumber kontroversi. Sebagian besar penelitian dengan yakin menyatakan bahwa dia adalah seorang Octoroon. Ini adalah istilah yang sering digunakan saat ini untuk merujuk pada orang-orang yang hanya memiliki 1/8 keturunan Afrika, sementara 7/8 sisanya berasal dari keturunan Eropa atau Amerika kulit putih. Meskipun ada beberapa kasus di mana hal ini terjadi dalam sejarah Amerika Serikat sebelum Perang Saudara, hal tersebut sangatlah langka.
Sebenarnya hal itu tidak terjadi pada Julia. Meskipun dikatakan bahwa kulit Julia lebih terang dibandingkan banyak budak lain pada masa itu, kemungkinan besar dia adalah seorang kuadrun, yang berarti dia memiliki setidaknya seperempat keturunan Afrika. Kita juga tidak benar-benar bisa memastikan seperti apa penampilan Julia. Kamera belum tersedia sebelum Julia meninggal, dan gambar-gambar dirinya dari abad ke-19 mungkin tidak sepenuhnya akurat. Terlepas dari apakah Julia berasal dari keturunan Eropa atau kulit putih Amerika, dia diperlakukan seperti anak-anak budak lainnya. Ibunya, Henrietta, diberi makanan untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Jumlah itu sangat sedikit untuk pekerjaan berat yang diharapkan mereka lakukan. Mereka bertahan hidup dengan menanam sedikit kacang, kubis, dan kentang di kebun budak. Tetapi seperti banyak orang yang diperbudak lainnya, mereka selalu kekurangan protein dan terus-menerus kekurangan gizi. Tahun-tahun awal Julia diwarnai oleh kesulitan dan kekurangan, namun saat ia beranjak remaja, hidupnya berubah dan nasibnya terikat langsung dengan keluarga Johnson yang berkuasa dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Hidup Julia tidak menjadi lebih mudah ketika ia memasuki masa remajanya. Pada saat ini Julia dipisahkan dari ibunya dan saudara perempuannya dan dikirim untuk tinggal di rumah Richard Mentor, putra bungsu keluarga Johnson. Johnson saat itu berusia sekitar 30 tahun dan sudah menjadi sosok ambisius yang sedang naik daun dalam dunia politik Kentucky. Ia telah mendirikan kediamannya sendiri di Blue Spring Farm, sebuah perkebunan besar tempat dia tinggal secara mandiri. Johnson belum menikah dan kenyataannya dia tidak akan pernah menikah dalam arti tradisional. Menurut kisah-kisah selanjutnya, ketika dia berusia sekitar 16 tahun, dia pernah melamar seorang wanita muda, tetapi ibunya sangat tidak setuju dengan hubungan itu dan menekannya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Beberapa cerita menyatakan bahwa kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam padanya, dan Johnson bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan ibunya atau siapapun mengatur kehidupan pribadinya. Terlepas dari apakah sumpah itu benar-benar diucapkan atau tidak, keputusan tersebut akan membentuk pola kehidupan rumah tangga yang tidak lazim yang segera muncul di Blue Spring Farm. Nah, ketika Julia dikirim ke sana, dia dengan cepat menjadi selirnya. Seseorang ragu untuk menggunakan istilah seperti mereka menjalin hubungan atau semacamnya di sini, karena jelas ini bukanlah kesepakatan yang disetujui oleh Julia pada awalnya, meskipun sifat hubungan mereka memang menjadi lebih rumit seiring waktu. Selain itu, usia pasti Julia pada saat semua ini terjadi juga tidak jelas. Jika dia lahir sekitar tahun 1796 atau 1797, dia baru berusia sekitar 14 tahun ketika dia dikirim untuk tinggal bersama Richard. Jika dia lahir beberapa tahun lebih awal, sekitar tahun 1790, dia sudah memasuki usia 20-an. Yang lebih pasti diketahui adalah bahwa dia melahirkan seorang putri bernama Imogen pada tahun 1812. Putri kedua bernama Adeline lahir tak lama setelah itu. Hampir tidak ada keraguan bahwa Richard adalah ayah dari kedua gadis itu. Jelas, hubungan Richard dan Julia sudah menjadi rumit pada saat itu. Julia tetap menjadi budak, tetapi ada bukti bahwa Richard menyebutnya sebagai istrinya dan dia dengan bebas memperkenalkan Imogen dan Adeline sebagai putrinya ketika tamu datang ke Blue Spring Farm. Mereka juga menggunakan nama belakang Johnson. Akhirnya Richard mengatur agar mereka diberikan tanah mereka sendiri, sementara sebagian besar sejarawan mengklasifikasikan Richard dan Julia sebagai pasangan yang akhirnya menjalani semacam hubungan suami istri tidak resmi di luar struktur hukum yang normal. Richard Mentor Johnson saat ini terutama dikenal karena menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat antara tahun 1837 dan 1841 ketika Martin Van Buren menjadi presiden. Namun, karir politiknya berlangsung selama 46 tahun. Dia pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Kentucky pada tahun 1804. 3 tahun kemudian, dia pergi ke Washington DC untuk mewakili Kentucky di Kongres sebagai anggota Dewan Perwakilan Federal. Dia memegang posisi itu sampai tahun 1819 ketika dia berhasil memenangkan pemilihan sebagai senator Amerika Serikat dari Kentucky, kemudian diikuti dengan 8 tahun kembali di Dewan Perwakilan mulai tahun 1829, dan kemudian masa jabatannya sebagai wakil presiden. Meskipun Julia tidak hidup untuk melihat Johnson menjadi wakil presiden, karir politiknya sangat penting dalam membentuk perjalanan hidupnya. Karena dia tidak pernah menikahi wanita kulit putih atau memulai keluarga yang lebih konvensional menurut standar awal abad ke-19, sementara dia berada di Washington DC sekitar 6 bulan setiap tahun, Julia pada dasarnya yang mengelola Blue Spring Farm di Kentucky. Ini adalah sebuah perkebunan dengan banyak budak di sana.
Julia yang mengelolanya, dia berurusan dengan para kontraktor yang membeli hasil panen mereka dan dia juga membeli persediaan untuk rumah tangga dan pertanian. Dia juga mengatur dan menjalankan acara sosial. Banyak di antaranya harus diadakan ketika Richard kembali ke Kentucky dari Washington dan bertemu dengan politisi serta pebisnis lokal. Julia dikatakan sangat mahir bermain piano dan membantu menciptakan suasana berkelas yang diharapkan pada acara-acara seperti itu. Ketika Johnson kembali setiap tahun ke Washington untuk mengejar karir politiknya, dia bahkan mempercayakan uang tunai yang telah dia ambil sebelumnya kepada Julia, sebuah tingkat kepercayaan yang tidak biasa untuk seorang perempuan yang diperbudak pada masa itu. Salah satu hal yang menonjol dari pekerjaan Julia sebagai pengelola Blue Spring Farm adalah pendirian Akademi Choctaw di lahan pertanian tersebut. Ini adalah sekolah asrama yang dibangun di lahan pertanian tersebut untuk anak laki-laki penduduk asli Amerika. Sekolah ini beroperasi selama sekitar 1 dekade di bawah pengelolaan Julia. Dalam beberapa hal, ini merupakan perpanjangan dari pekerjaan Julia dalam mendidik putri-putrinya sendiri. Dia mempekerjakan seorang pendeta dan pengkhotbah lokal, Thomas Henderson, untuk mendidik Imogen dan Adeline. Lalu Henderson juga mulai mengajar di sekolah tersebut. Sebagian bangunan Akademi Choctaw masih berdiri hingga hari ini. Di Blue Spring Farm di Kentucky, kerangka bangunan itu masih berdiri di sebuah ladang, meskipun semak dan pepohonan sudah lama menembus dinding-dindingnya, dan atapnya sebagian besar telah runtuh setelah lebih dari 1 abad diabaikan. Namun, bagi siapapun yang tinggal di bagian Kentucky ini, masih ada bagian hidup dari kisah Julia Chin yang bisa dilihat di sana. Meskipun semua ini tampak menunjukkan hubungan yang hampir setara antara Julia dan Richard pada tahun 1820-an, kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Misalnya, komunitas lokal di Kentucky mentolerir hubungan yang tidak biasa antara anggota kongres mereka dan istri, tanda kutip, miliknya. Tetapi mereka jelas mengkritik mereka di balik pintu tertutup. Selain itu, hubungan mereka sangat tidak biasa dan dibentuk oleh hukum serta batasan ras pada masa itu. Pada tahun 1815, setelah kematian ayahnya, Johnson secara penuh menjadi pemilik sah Julia. Namun, dia tidak membebaskannya. Dia tetap secara hukum menjadi budak, bahkan ketika dia secara terbuka mengakui putri-putri mereka dan membesarkan mereka sebagai anaknya sendiri. Para sejarawan berpendapat bahwa Johnson mungkin menghindari membebaskan Julia karena emansipasi bisa saja melemahkan apa yang digambarkan seorang ilmuwan sebagai ikatan yang mengikatnya pada Johnson. Selain itu, menurut hukum pada saat itu pernikahan antar ras dilarang di Kentucky. Jadi meskipun dia membebaskan Julia, mereka tetap tidak bisa menikah secara hukum. Namun Julia memang memiliki pengaruh di dalam rumah tangga. Dia mengatur agar saudara laki-lakinya, Daniel dan keluarganya dibawa ke Blue Spring Farm, di mana mereka hidup dalam keadaan yang sedikit lebih baik selama beberapa tahun. Namun, pada tahun 1821 mereka dijual, kemungkinan karena Johnson menghadapi tekanan keuangan yang semakin besar saat mempertahankan karir politiknya. Ada juga bukti bahwa Julia kadang-kadang merasa sulit untuk menjaga disiplin di perkebunan, mengingat statusnya sebagai perempuan yang diperbudak. Surat-surat dari Johnson menunjukkan bahwa dia menginstruksikan karyawan kulit putihnya untuk mematuhi otoritas Julia. Namun sejarawan mencatat bahwa beberapa pekerja ladang yang diperbudak mengabaikan perintahnya dan pria-pria tetangga enggan membantu ketika dia meminta bantuan mereka untuk menghukum para pekerja tersebut. Pada musim panas tahun 1833, Julia jatuh sakit parah karena kolera yang melanda wilayah Midwest Amerika. Kolera dikenal sebagai maut biru pada abad ke-19 karena penyakit ini datang dalam gelombang besar melanda Eropa dan kemudian Amerika antara tahun 1810-an hingga 1890-an, menewaskan jutaan orang. Ini termasuk wabah kolera di Akademi Choctaw dan banyak murid yang jatuh sakit. Selama berminggu-minggu, Julia merawat anak-anak hingga mereka pulih, tetapi akhirnya dia tertular penyakit tersebut. Dia meninggal dunia akibat hal itu dan menjadi salah satu dari banyak korban pada tahun 1830-an yang merupakan periode paling mematikan untuk penyakit tersebut. Kita tidak bisa memastikan berapa usia dia saat meninggal. Dia kemungkinan berusia awal 40-an atau akhir 30-an. Tempat pemakamannya juga tidak diketahui. Setelah kematian Julia, Richard dikabarkan sangat berduka. Pada tahun-tahun berikutnya, dia menjalin hubungan dengan seorang wanita budak lain di perkebunan itu. Ketika wanita itu kemudian meninggalkannya untuk pria lain, Johnson menyuruh menangkapnya dan menjualnya di pelelangan. Dia kemudian memulai hubungan serupa dengan saudara perempuannya yang juga seorang budak.
Kisah Julia terlupakan selama beberapa dekade. Sebenarnya itu seharusnya disebut sebagai upaya menutupi kebenaran. Selama pemilihan presiden tahun 1836, ada banyak pemberitaan negatif seputar kehidupan pribadi Richard dan hubungannya yang penuh skandal dengan seorang wanita Buddha. Sebagai contoh, selebaran yang beredar menyerang Richard Mentor Johnson karena hubungannya dengan Julia Chin dan dua putri mereka. Dalam salah satu kartun dari tahun 1836, Johnson digambarkan bersama kedua putrinya, salah satunya memegang potret Chin. Sang seniman dengan sengaja menggelapkan warna kulit Chin dan kedua gadis itu untuk memperkuat stigma rasial dan mempermalukannya di depan umum. Namun, meskipun ada kontroversi seputar kehidupan pribadinya, Richard Mentor Johnson terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Martin Van Buren. Pada tahun 1850, Johnson masih bekerja di dunia politik. Namun pada saat itu kesehatan fisik dan mentalnya sudah mulai menurun. Ia meninggal karena stroke pada tanggal 19 November pada usia 70 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Frankfurt di Frankfurt. Putri-putrinya dengan Julia telah diberikan lahan pertanian yang besar sebagai mas kawin dan telah menikah dengan pria kulit putih. Namun mereka tidak akan menerima apapun dari wasiatnya. Setelah kematiannya, dua saudara laki-lakinya yang masih hidup saat itu, John dan Henry Johnson, tampaknya telah menghancurkan dokumen-dokumen Richard dan catatan lainnya. Kemungkinan ada dua motif di sini. Pertama, mereka ingin menghapus semua kenangan tentang hubungan kontroversial Richard dan dua putri yang ia miliki bersama Julia. Kedua, meskipun Richard bukanlah orang yang sangat kaya pada saat ia meninggalkan harta yang cukup besar sehingga kedua saudaranya ingin memilikinya daripada diwariskan kepada Imogen yang masih hidup pada tahun 1850. Mereka menemukan seorang hakim yang bersedia membantu mereka untuk memastikan bahwa putri Richard yang berdarah campuran tidak mewarisi tanah miliknya. Pengadilan menyatakan bahwa ia tidak meninggalkan janda, anak, ayah, atau ibu yang masih hidup. Dan begitu, surat wasiat palsu itu dimasukkan ke dalam catatan resmi. Dengan dokumen-dokumen Richard yang dihancurkan dan harta warisannya telah berpindah ke tangan saudara-saudaranya dan keluarga mereka, kisah Julia Chin pun dibungkam sampai taraf tertentu. Itu berlangsung hingga akhir abad ke-20 ketika sebuah publikasi secara singkat menyebut wakil presiden Amerika Serikat dan istrinya yang diperbudak. Referensi-referensi ini membangkitkan cukup banyak minat di kalangan beberapa peneliti dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berbagai studi tentang kehidupan dan zamannya telah diterbitkan, termasuk sebuah biografi lengkap berupa buku oleh Amrita Chakraborty Myers. Dengan demikian, kisah Julia Chin, istri budak sang wakil presiden, telah diangkat kembali dari keterlupaan. Meskipun sebagian besar Blue Spring Farm telah hilang, upaya para pelestari lokal untuk menstabilkan bangunan batu yang masih tersisa dari Akademi Choctaw telah membantu memastikan bahwa setidaknya sebagian dari tempat di mana dia tinggal dan bekerja akan tetap ada. Dengan cara ini, kenangan tentang Julia Chin yang dulunya hampir sepenuhnya terhapus dari sejarah, terus ditemukan kembali dan diingat. Pada tahun 1859, Teresa Bajoli Sickles menjadi pusat salah satu skandal paling mengejutkan di Amerika. Dia telah berselingkuh dengan Philip Barton Kiddis II, dan ketika suaminya Daniel Sickles mengetahui kebenarannya, dia menembak mati kekasih istrinya itu di siang bolong. Philip adalah sosok yang terkenal, dan pembunuhannya di depan umum memicu persidangan sensasional yang memikat perhatian seluruh negeri dan akan mengubah sejarah hukum selamanya. Teresa Bajoli lahir di kota New York pada tahun 1836, meskipun tanggal dan bulannya tidak diketahui secara pasti. Ayahnya adalah Giuseppe Antonio Bajoli, seorang komponis dan sutradara opera kelahiran Italia yang kaya raya. Dia adalah kepala sebuah perusahaan opera Italia yang mengunjungi New York pada tahun 1832. Saat berada di sana, dia bertemu dengan Lorenzo da Ponte, seorang penulis libretto terkenal yang kemudian menjadi guru musik. Saat dia mulai lebih sering bersosialisasi dengan keluarga da Ponte, dia pun berkenalan dengan Maria, yang kemungkinan adalah anak angkat Lorenzo, meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa dia adalah hasil dari hubungan di luar nikah. Pada saat itu Giuseppe berusia pertengahan 30-an, sedangkan Maria baru saja menginjak usia remaja. Meskipun demikian, hubungan itu tetap dibiarkan berlangsung dan kemungkinan besar mereka menikah pada tahun 1834 ketika Maria baru berusia 15 tahun. Teresa lahir 2 tahun kemudian.
Teresa tumbuh dalam lingkungan yang sangat musikal dan kosmopolitan, menghabiskan sebagian besar masa mudanya di rumah kakeknya, Lorenzo da Ponte, yang terkenal pernah bekerja sama dengan Wolfgang Amadeus Mozart beberapa dekade sebelumnya. Dikelilingi oleh seniman, bahasa, dan ide-ide, dia digambarkan sangat cerdas. Dan pada masa remajanya, Teresa sudah berbicara dalam beberapa bahasa dan memainkan beberapa alat musik dengan mudah. Namun dunia yang berbudaya dan dibina dengan saksama ini tidak akan melindunginya lama, karena seperti yang akan segera kita lihat, dia menarik perhatian seorang pria yang namanya akan membuatnya terkenal buruk. Pada awal tahun 1850-an, saat Teresa memasuki masa remajanya, dia sudah dikenal karena kecantikannya yang mencolok dan pesonanya yang semakin berkembang. Lalu pada tahun 1851, dia bertemu dengan Daniel Sickles, namun sebenarnya ini bukan pertemuan pertama mereka. Daniel lahir pada 20 Oktober 1819 dan merupakan putra seorang pengacara serta politisi lokal di New York. Daniel juga menjadi seorang pengacara, meskipun pada akhir tahun 1830-an dan awal 1840-an ia bekerja di industri penerbitan kota tersebut. Hal ini membawanya berhubungan dengan tokoh-tokoh budaya seperti Lorenzo da Ponte dan Antonio Bajoli yang sebagian anotasi musik mereka pernah diterbitkan. Ia juga berteman baik dengan putra da Ponte, seorang profesor yang berbasis di New York. Meskipun ia kemudian sukses, pada usia 20-an orang tuanya menganggap ia gelisah dan membutuhkan bimbingan. Dan dikabarkan ia ditempatkan di rumah ilmuwan Lorenzo da Ponte, di mana ia belajar bahasa Prancis dan Italia. Ia dikatakan tinggal di sana selama sekitar 1 tahun pada akhir tahun 1830-an saat usianya sekitar 20 tahun. Saat itu usianya 20 tahun dan Teresa masih bayi. Seperti yang telah disebutkan, mereka bertemu kembali beberapa tahun kemudian pada tahun 1851. Dan saat itu Daniel telah memantapkan dirinya sebagai seorang politisi lokal di Majelis New York. Daniel dengan cepat jatuh hati pada Teresa muda dan segera melamarnya. Namun meskipun dengan status sosialnya dan hubungan lamanya dengan keluarga Teresa, keluarga Bajoli awalnya menolak untuk memberikan persetujuan mereka. Tak gentar, Daniel tetap melangsungkan pernikahan dengan Teresa secara sipil pada 17 September 1852. Dan pernikahan mereka kemudian secara resmi diakui dalam upacara keagamaan setelah keluarganya memberikan persetujuan. Tidak sepenuhnya jelas berapa tepatnya perbedaan usia di antara mereka. Daniel umumnya diketahui lahir pada tahun 1819, meskipun kemudian ia mengaku lahir pada tahun 1825, kemungkinan untuk meminimalkan perbedaan usia yang mencolok antara dirinya dan istrinya yang masih muda. Jika kita menerima tanggal yang lebih awal, Daniel hampir berusia 33 tahun, sementara Teresa diyakini berusia sekitar 16 tahun saat mereka menikah. Sebuah pernikahan yang segera akan terjerat skandal. Pernikahan Daniel dan Teresa dimulai dengan cukup konvensional. Teresa melahirkan seorang putri yang mereka beri nama Laura Buchanan pada akhir musim semi tahun 1853. Sulit untuk menentukan apakah mereka mencurigai Teresa sedang hamil ketika mereka menikah pada bulan September sebelumnya, meskipun kemungkinan besar mereka memang sudah berencana untuk menikah. Jadi pernikahan itu bukanlah pernikahan yang dipaksakan, bisa dibilang begitu. Di balik kesan awal pernikahan yang tampak normal ini, pernikahan tersebut sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Daniel dikenal sebagai pria hidung belang ketika ia menikahi Teresa pada tahun 1852 dan desas-desus pun beredar tentang tindakannya. Dia pernah ditegur oleh Majelis New York karena bergaul dengan seorang pelacur yang sudah dikenal dan membawanya masuk ke ruang sidang majelis. Spekulasi itu semakin berkembang karena dia seringkali tidak berada di rumah. Misalnya, tak lama setelah Laura lahir, Daniel berangkat ke luar negeri sebagai bagian dari delegasi dagang ke Inggris atas nama pemerintah Presiden Franklin Pierce. Dia membawa pelacur yang sama dari New York, Fanny White, bersamanya ke Inggris dan bahkan memperkenalkannya kepada Ratu Victoria di London. Setelah dia kembali ke rumah, dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tahun 1856 dan mulai menjabat pada tahun berikutnya. Saat itulah Daniel dan Teresa pindah ke Washington DC, menetap di Lafayette Square yang merupakan pusat kehidupan politik. Di sana, Teresa dengan cepat menjadi sosok menonjol di kalangan masyarakat elit, terkenal karena kecantikan, pesona, dan keahliannya sebagai nyonya rumah, bahkan mendapat julukan Ratu Sosialita Washington. Bersama-sama, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, tetapi di balik layar, perselingkuhan Daniel yang berulang-ulang menunjukkan kenyataan yang berbeda. Kemudian, pada bulan Maret 1857, saat pelantikan Presiden James Buchanan,
Teresa bertemu dengan seorang pria tinggi dan tampan bernama Philip Barton Key yang kedua. Philip adalah putra dari Francis Scott Key. Francis adalah seorang penyair dan pengacara Amerika yang terkenal. Prestasi terbesarnya yang membuatnya terkenal adalah menulis puisi berjudul The Defense of Fort McHenry, sebuah karya nasionalis yang membangkitkan semangat yang ditulis tentang pertahanan Fort McHenry di Baltimore, Maryland oleh orang-orang Amerika melawan Inggris selama Perang tahun 1812. Kita semua mengenal puisi itu hari ini, meskipun sangat sedikit dari kita yang pernah mendengarnya disebut dengan nama ini. Puisi itu kemudian diberi melodi dan sekarang dikenal sebagai Star Spangled Banner. Di Washington, Philippus dan Teresa berada di lingkaran sosial yang sama dan mereka sering bertemu di berbagai acara dan pertemuan di mana mereka secara perlahan menjadi semakin dekat. Karena Daniel sering absen karena urusan politik, Teresa secara rutin menghadiri acara-acara tersebut sendirian, namun Philippus selalu berada di dekatnya. Masih sangat muda dan semakin terisolasi, tampaknya dia mulai merasa kecewa dengan pernikahannya. Pada musim semi tahun 1858, saat keluarga Sickles telah tinggal di Washington selama sekitar 1 tahun, persahabatannya dengan Philippus berubah menjadi sebuah perselingkuhan. Philippus adalah sosok terkemuka di Washington yang menjabat sebagai jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Columbia. Ia lahir pada tahun 1818 dan 18 tahun lebih tua dari Teresa yang saat itu berusia sekitar 22 tahun. Philippus juga seorang duda dengan 4 anak dan secara luas dianggap sebagai salah satu pria paling tampan di kota itu. Hubungan antara Philippus dan Teresa berlangsung selama hampir setahun, sebagian besar tersembunyi dari pandangan publik. Namun meskipun mereka berusaha merahasiakannya, keterikatan Philippus yang semakin dalam menjadi sulit untuk disembunyikan. Dia sering terlihat berlama-lama di dekat rumahnya atau muncul dimanapun Teresa berada. Keduanya sering bertemu, kadang-kadang di jalan atau di keretanya, dan akhirnya mengatur pertemuan yang lebih pribadi. Philip bahkan menyewa sebuah rumah kecil hanya beberapa menit dari kediaman keluarga Sickles, tempat mereka bisa bertemu secara diam-diam. Saat melewati rumah Teresa, Philip akan memberi isyarat dengan melambaikan sapu tangannya, dan jika Teresa membalas dengan cara yang sama, mereka akan bertemu di rumah itu. Namun isyarat inilah yang pada akhirnya akan menjadi penyebab kejatuhannya. Meskipun mereka berusaha merahasiakan hubungan itu, Daniel mendapat informasi melalui surat anonim yang diterimanya pada 24 Februari 1859 bahwa istrinya terlibat dalam perselingkuhan. Dengan marah, Daniel menghadapi Teresa. Awalnya dia menyangkal perselingkuhan itu, tetapi di bawah tekanan dia akhirnya tak kuasa menahan diri dan memberikan pengakuan tertulis secara rinci yang menggambarkan pertemuannya dengan Philip. Setelah kejadian itu, dia memaksanya berjanji bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kita tidak tahu secara pasti siapa yang mengirim surat itu kepada Daniel, tetapi perselingkuhan antara Teresa dan Philip tampaknya sudah menjadi rahasia umum di antara para staf rumah Sickles, jadi bisa saja itu seseorang yang hanya melihat Philip keluar masuk. Yang kita tahu dengan pasti adalah bahwa Philip Barton Key yang kedua dibunuh hanya 3 hari kemudian, pada tanggal 27 Februari 1859 di Lafayette Square, Washington DC. Lafayette Square sekarang dikenal sebagai Taman Presiden. Pada hari itu, Daniel Sickles melihat Philip Key di luar rumahnya di alun-alun dan percaya bahwa dia sedang melambaikan sapu tangan, memberi isyarat kepada Teresa untuk keluar. Philip merasa gelisah karena sudah beberapa hari tidak mendengar kabar dari Teresa, dan telah menyewa sebuah kamar di Cosmos Club yang terletak di seberang Lafayette Square, tepat di depan kediaman keluarga Sickles. Sayangnya bagi Philip, dia tidak tahu bahwa perselingkuhan itu telah diketahui, dan saat dia menunggu di alun-alun dalam keadaan terbuka dan tidak curiga, Daniel mempersenjatai diri dengan beberapa pistol dan bersiap untuk menghadapi dirinya. Menurut seorang saksi mata yang dekat dengan kejadian tersebut dan pengacara Samuel F. Butterworth, ketika dia melihat Philip di luar, Daniel langsung keluar dan mendekati Philip. Dia kemudian berteriak, "Kau bajingan, kau telah mencemarkan kehormatan rumahku. Kau harus mati." Philip membalas, "Untuk apa?" Lalu Daniel mengeluarkan pistol dan menembak Philip. Tembakan pertama menyerempet tangan Philip. Setelah itu terjadi perkelahian. Keduanya bergulat satu sama lain. Saat itu Daniel Sickles berhasil melepaskan tembakan lagi yang mengenai Philip di bawah selangkangan. Terluka, Philip terhuyung-huyung menjauh dan mencoba bersembunyi di balik pohon terdekat. Saat ia melakukannya, ia berteriak, "Pembunuhan! Jangan bunuh aku!" Namun Daniel memang berniat membunuhnya.
dan dia mendekat lalu menembakkan 2 tembakan lagi dari jarak sangat dekat. Salah satu tembakan itu gagal, tetapi yang lainnya mengenai Philip tepat di dada, menyebabkan luka yang mematikan. Daniel melarikan diri, sementara Philip diseret ke dalam sebuah rumah terdekat, di mana dia meninggal tak lama kemudian. Pada hari yang sama, Daniel ditangkap setelah berlindung di rumah Jaksa Agung Jeremiah S. Black. Tetapi dia tidak akan ditahan dalam kondisi seperti yang mungkin Anda bayangkan. Penangkapan Daniel Sickles menimbulkan sensasi di Washington. Meskipun dia ditahan di penjara yang terkenal suram dan dipenuhi tikus, keadaannya sendiri jauh dari biasa. Dia diberikan kenyamanan yang tidak biasa, termasuk makanan dari rumah dan kamar yang hangat, serta menerima arus pengunjung yang terus-menerus, mulai dari keluarga hingga tokoh-tokoh terkemuka di masyarakat Washington. Saat dia duduk dalam tahanan, surat kabar di seluruh negeri memberitakan kisah itu, mengungkap skandal tersebut secara rinci. Ketika persidangan dimulai pada tanggal 4 April, kerumunan besar muncul di luar. Sickles adalah pria yang cukup kaya pada akhir tahun 1850-an, dan dia telah menyewa tim pengacara hebat yang terdiri dari 8 orang untuk mewakilinya, dipimpin oleh James Brady, seorang pengacara asal New York yang dikenal suka mengintimidasi saksi. Sebaliknya, pihak penuntut dipimpin oleh Robert Ould, seorang pengacara dengan kemampuan terbatas. Sickles adalah seorang politikus yang populer, dan saat juri sedang dipilih, diperkirakan 72 dari 75 orang yang dipertimbangkan untuk menjadi juri, kemungkinan besar akan bersimpati kepada terdakwa. Ketika persidangan dimulai, pihak pembela memaparkan kasus mereka dengan cara yang tidak biasa. Mereka mengklaim bahwa Sickles tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena ia sementara kehilangan akal sehat akibat perselingkuhan Philip Key dengan istrinya. Seperti yang dikatakan salah satu pengacara Daniel, John Graham, jika dia berada dalam keadaan sangat marah, apakah itu terlalu berlebihan untuk seorang pria yang melihat di depannya si perayu istrinya yang bejat dan tak kenal ampun? Seiring berkembangnya argumen kegilaan sementara ini, muncul situasi aneh di mana Kay yang terbunuh hampir menjadi orang yang diadili di pengadilan, sementara Sickles digambarkan sebagai korban. Pihak pembela berusaha memperkuat kasus mereka dengan menghadirkan pengakuan tertulisnya tentang perselingkuhan itu sebagai bukti, dengan harapan dapat semakin membenarkan tindakan Daniel. Pihak penuntut menolak dan dokumen itu akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti. Tidak gentar, Sickles mengambil tindakan sendiri dengan membocorkan pengakuan itu ke pers, di mana pengakuan tersebut dipublikasikan secara lengkap, membuka kehidupan pribadi Teresa dan memperburuk kegaduhan seputar kasus tersebut. Momen penting lainnya terjadi ketika seorang dokter naik ke mimbar dan bersaksi bahwa keruntuhan psikologis Daniel akibat pengungkapan perselingkuhan Teresa begitu parah sehingga ia khawatir Daniel tidak akan pernah pulih dari kegilaan yang menyebabkan dia membunuh Philip Key. Teresa difitnah dan dicemarkan di media setiap hari selama persidangan berlangsung dan dia menghindari tampil di depan umum. Ketika musyawarah di pengadilan berakhir pada tanggal 26 April, hakim menginstruksikan juri agar mereka mengingat bahwa ada 3 hari yang berlalu antara saat Daniel mengetahui perselingkuhan Teresa pada tanggal 24 Februari dan saat dia membunuh Philip pada tanggal 27. Dia jelas-jelas menyoroti kelemahan dalam gagasan bahwa pembunuhan itu adalah kejahatan karena emosi sesaat. Daniel memiliki 3 hari untuk menenangkan diri. Fakta bahwa dia membunuh Philip di akhir 3 hari itu menunjukkan pembunuhan yang sudah direncanakan. Juri memutuskan secara berbeda. Setelah hanya 1 jam, juri kembali dan menyatakan bahwa pembelaan kegilaan sementara dari Sickles sah. Mereka menyatakan dia tidak bersalah. Malam itu, Daniel mengadakan pesta besar di Washington, dihadiri oleh 1.500 orang untuk merayakan pembebasannya. Dampak dari persidangan itu mungkin sama anehnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya dan selama persidangan. Teresa dan Daniel sempat berpisah sementara, tetapi mereka tidak bercerai. Teresa mendapat serangan keras dari media dan dijauhi oleh kalangan elit di Pantai Timur, sedangkan Daniel kembali ke posisinya di Kongres. Semua ini membuat seseorang bertanya-tanya, apakah orang-orang benar-benar memahami siapa pembunuh sebenarnya? Pada akhirnya pasangan itu memang sedikit berdamai, sebuah keputusan yang memicu kemarahan lebih lanjut di surat kabar. Lalu, kisah sensasional mereka tak lagi menjadi berita hangat. Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada bulan November 1860.
Carolina Selatan menjadi negara bagian pertama yang memisahkan diri dari Uni sebulan kemudian, dan Perang Saudara Amerika pecah pada bulan April 1861 ketika negara Konfederasi Amerika mulai mencoba mengusir pasukan Uni dari selatan. Dengan demikian, persidangan tahun 1859 menghilang dari kesadaran publik. Bagaimanapun juga, Daniel Sickles sekarang memiliki kesempatan untuk memulihkan reputasinya. Dia menjadi seorang perwira di Angkatan Darat Union dan bertempur di banyak pertempuran terpenting dalam perang tersebut. Pada awal Juli 1863, dia terlibat dalam pertempuran Gettysburg. Selama pertempuran itu, kaki kanannya hancur terkena peluru meriam. Kakinya diamputasi dan dikirim ke Museum Medis Angkatan Darat di Washington. Tulang-tulangnya masih dipajang di Museum Nasional Kesehatan dan Kedokteran hingga hari ini. Pernikahan Teresa tidak pernah sama lagi setelah skandal itu, dan dia sebagian besar menarik diri dari kehidupan publik. Dia menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di New York, di mana dia meninggal di Brooklyn pada tanggal 5 Februari 1867 karena tuberkulosis. Dia baru berusia 30 atau 31 tahun. Meskipun skandal yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, pemakamannya di Greenwich Village dihadiri banyak orang karena koneksi keluarganya. Pada tahun 1869, Daniel diangkat sebagai Menteri Amerika Serikat untuk Spanyol, dan beberapa rumor mengatakan bahwa dia bahkan pernah berselingkuh dengan Ratu Isabella II yang sedang diasingkan. Di Madrid, dia kemudian memulai hubungan dengan seorang wanita Spanyol Prancis bernama Carmina, dan mereka menikah pada tahun 1871. Pasangan itu memiliki 2 anak bersama. Setelah kembali ke rumah pada tahun 1880, dia memegang banyak jabatan di New York dan bahkan sempat kembali ke Kongres untuk masa jabatan 2 tahun antara 1893 dan 1895. Pada saat ini, putrinya dengan Teresa telah meninggal. Keduanya telah menjadi asing, dan Laura, yang seorang pecandu alkohol, meninggal pada tahun 1890 di usia 38 tahun saja. Daniel Sickles akan hidup lama, meninggal pada usia 94 tahun pada tahun 1914. Dalam detail terakhir yang bermakna, dia tetap menjadi satu-satunya komandan senior dari pertempuran Gettysburg yang tidak memiliki patung, sebuah ketidakhadiran yang mencerminkan bayang-bayang skandal, persidangan, dan pembunuhan yang membentuk warisannya. Pada tahun 1861, sebuah perang saudara memecah belah bangsa. Farina Davis mendapati dirinya secara tak terduga didorong ke dalam peran sebagai ibu negara konfederasi. Suaminya Jefferson kini menjadi presiden negara baru yang memisahkan diri. Namun di balik posisinya terdapat kecurigaan dan tekanan. Desas-desus tentang asal-usulnya beredar. Para pengkritik mempertanyakan kesetiaannya dan perang akan membawa kehilangan pribadi yang menghancurkan. Jadi apa yang akan terjadi padanya? Bergabunglah bersama saya untuk mengetahuinya. Farina Davis lahir dan dibaptis dengan nama Farina Howell pada tanggal 7 Mei 1826. Orang tuanya, William dan Margaret, tinggal di Natchez di negara bagian Mississippi, tetapi tampaknya dia lahir di pedesaan Louisiana saat orang tuanya sedang mengunjungi beberapa kerabat di negara bagian tersebut. Namun beberapa sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mississippi. Farina lahir dalam keluarga yang mewakili kaum elit Amerika awal. Dari pihak ayahnya, ambisi dan pengabdian kepada masyarakat sangat kuat, di mana kakek dari pihak ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur New Jersey pada tahun 1790-an. Dan ayahnya sendiri mengangkat senjata melawan Inggris selama Perang 1812. Ibunya, Margaret Louisa Kemp, adalah putri dari seorang pemilik perkebunan dan budak yang kaya di Mississippi, seorang imigran Skotlandia-Irlandia yang telah membangun status dan kekayaan di wilayah Deep South Amerika Serikat. Farina sendiri adalah anak kedua dari 11 bersaudara, meskipun dalam kenyataan pahit abad ke-19, hanya 7 yang bertahan hingga dewasa. Meskipun garis keturunan keluarganya berasal dari leluhur Eropa di Kepulauan Inggris, termasuk akar Wales dan Skotlandia-Irlandia, sejak lahir beberapa orang berbisik bahwa Farina tidak tampak seperti yang diharapkan. Dia memiliki kulit sawo matang, mata gelap, rambut hitam, dan hidung lebar. Ciri-ciri yang kemudian dikaitkan dengan keturunan Walesnya. Namun tidak semua orang yakin. Bagi banyak orang di masyarakat selatan, sebelum perang yang sangat terobsesi dengan ras, ciri-ciri ini tampak tidak biasa. Dan seperti yang akan segera Anda lihat, hal yang tidak biasa mengundang kecurigaan. Selama masa kecil Farina, ayahnya adalah seorang pedagang yang cukup makmur, pemilik sebuah perkebunan dan puluhan orang yang diperbudak.
Untuk beberapa waktu, keluarga itu hidup dengan nyaman. Tetapi pada tahun 1830-an, serangkaian investasi yang buruk ditambah dengan gaya hidup yang semakin mahal membuat keuangannya terus menurun. Pada tahun 1839, kemunduran yang dialami telah mencapai titik kebangkrutan. Keluarga istrinya yang kaya lah yang turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Dan kemungkinan besar melalui dukungan keuangan mereka lah, William dapat mengirim putrinya ke utara untuk pendidikannya, mendaftarkannya di sebuah sekolah asrama di Philadelphia. Di sana dia menerima pendidikan yang sangat baik dan bekerja tanpa lelah, sehingga ketika dia kembali ke rumah, dia kemungkinan menjadi salah satu perempuan paling terpelajar di seluruh komunitasnya. Pada akhir tahun 1843, di usia baru 17 tahun, Farina bertemu dengan calon suaminya di sebuah pesta Natal di perkebunan Hurricane. Dia adalah Jefferson Davis. Dia 18 tahun lebih tua darinya dan merupakan seorang pemilik perkebunan yang kaya. Jefferson pernah menikah singkat sebelumnya dengan Sarah Knox Taylor, tetapi dia meninggal hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka pada tahun 1835. Sarah adalah putri dari Zachary Taylor, seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat yang sempat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-12 antara tahun 1849 hingga kematiannya saat masih menjabat pada tahun 1850. Farina langsung jatuh hati pada Davis sejak pertama kali mereka bertemu. Namun orang tuanya jauh kurang antusias, merasa khawatir dengan perbedaan usia, latar belakang, dan pandangan politik di antara mereka. Namun setelah beberapa keraguan, mereka akhirnya memberikan izin dan masa pendekatan pun berlanjut sepanjang tahun 1844 hingga tahun berikutnya. Davis kemudian melamar dan pernikahan pun direncanakan sebagai acara sosial yang megah. Namun rencana itu kemudian dibatalkan. Ketika mereka menikah pada tahun 1845, upacara pernikahan diadakan di rumah orang tua Farina dengan hanya sejumlah kecil kerabat dan teman-teman Farina yang hadir. Namun anehnya, tidak ada satupun anggota keluarga Davis yang datang. Baru setelah itu Farina menyadari bahwa sikap suaminya terhadap norma gender sangatlah tradisional dan bahwa ia mengharapkan istrinya menjalani peran sebagai istri tradisional khas selatan meskipun ia berpendidikan. Ia juga menyadari bahwa suaminya masih menyimpan rasa sayang yang mendalam terhadap istri pertamanya yang telah meninggal. Setelah kematian istrinya pada tahun 1835, Davis sangat berduka dan menghabiskan sebagian besar 8 tahun berikutnya menarik diri dari masyarakat, tidak mampu atau mungkin tidak mau benar-benar melepaskan masa lalunya. Farina kemudian mengakui bahwa terkadang ia merasa seperti istri pengganti dalam pernikahan mereka. Bahkan bulan madu singkat mereka pun menjadi pengingat. Itu termasuk kunjungan ke ibunya yang sudah tua, Jane Davis, dan singgah dengan khidmat di makam wanita yang mendahuluinya. Pasangan pengantin baru itu kemudian menetap di Briarfield, perkebunan yang didirikan Jefferson di atas tanah yang diberikan oleh kakaknya yang lebih tua dan kaya, Joseph. Tak lama kemudian, saudara perempuannya yang telah menjadi janda dan hidup miskin datang bersama 7 anaknya untuk tinggal di sana. Sebuah keputusan yang diambil tanpa berkonsultasi dengan Farina yang membuatnya sangat tidak senang. Namun kemudian pada tahun 1846, Jefferson Davis terpilih menjadi anggota DPR Amerika Serikat dan Farina menemaninya ke Washington DC, sebuah kota yang dengan cepat ia sukai. Dia sangat aktif dalam kehidupan sosial di sana dan segera dikenal sebagai salah satu nyonya rumah termuda dan paling populer di kota itu. Namun tak lama kemudian, Davis mengundurkan diri dari jabatannya untuk bertugas dalam Perang Meksiko-Amerika dari tahun 1846 hingga 1848. Setelah konflik tersebut, dia kembali ke dunia politik dengan ambisi yang baru. Namun seiring dengan meningkatnya pengaruhnya, ketegangan antara suami dan istri juga ikut meningkat karena pandangan politiknya bertentangan dengan pandangan Verena. Sementara Verena memiliki pandangan tentang perbudakan seperti orang-orang dari utara, Jefferson tidak demikian. Bahkan dia pernah membandingkan budak dengan hewan ternak. Meskipun demikian, Verena mampu mendamaikan perbedaan pandangan mereka dalam pikirannya dan hubungan mereka tetap stabil. Verena menyukai uang dan kekayaan Jefferson yang terus bertambah pada tahun 1850-an tampaknya meredakan banyak masalah dalam hubungan mereka. Dia menjabat selama bertahun-tahun sebagai senator untuk Mississippi dan pada tahun 1853 dia diangkat sebagai menteri perang dalam pemerintahan Presiden Franklin Pierce. Ini berarti bahwa meskipun rumah mereka berada di Mississippi, keluarga tersebut menghabiskan sebagian besar hidup mereka antara tahun 1845 dan 1861 tinggal di Washington DC.
Di sini, Verena merasa lebih nyaman menemukan dunia politik dan sosial kota yang lebih luas, lebih cocok dengan pandangannya dibandingkan suasana Mississippi yang semakin memanas. Namun, tragedi keluarga sudah menanti di depan mata. Antara tahun 1852 dan 1864, Verena dan Jefferson memiliki 6 anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Tragisnya, sebagian besar dari mereka hanya hidup singkat. Pada tahun 1854, keluarga Davis sangat terpukul ketika anak pertama mereka Samuel meninggal sebelum berusia 2 tahun. Dilanda kesedihan, Verena menarik diri dari kehidupan sosial untuk sementara waktu. Tahun berikutnya, lahirlah putri mereka, Margaret, satu-satunya anak mereka yang tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki keluarga sendiri. Anak ketiga dari Jefferson Jr. bertahan hidup hingga dewasa, tetapi meninggal pada usia 21 tahun pada tahun 1878 selama wabah demam kuning di lembah sungai Mississippi. 2 putra lagi lahir setelahnya, Joseph lahir pada tahun 1859 dan William lahir pada tahun 1861. Keduanya meninggal saat masih anak-anak. Anak bungsu mereka, Winnie, yang lahir pada tahun 1864, sangat dekat dengan ibunya. Tetapi pada tahun-tahun sebelum kelahirannya, peristiwa-peristiwa sedang terjadi di selatan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Seluruh perjalanan hidup Verena berubah pada akhir tahun 1860. Sejak masa kecilnya, perdebatan tentang perbudakan terus meningkat di Amerika Serikat. Sejak awal berdirinya Republik, sudah ada perpecahan antara negara bagian utara dan negara bagian selatan. Negara bagian utara lebih terurbanisasi dan mulai mengadopsi proses industri yang membuat perekonomian mereka tidak lagi bergantung pada tenaga kerja budak. Banyak negara bagian telah mulai melarang perbudakan. Dan pada masa Verena, terdapat perbedaan yang jelas antara negara bagian bebas di utara dan negara bagian pemilik budak di selatan, di mana kerja paksa masih menjadi inti dari penanaman kapas dan tembakau di perkebunan-perkebunan besar. Verena menjalani seluruh hidupnya hingga akhir tahun 1850-an dengan latar belakang seperti ini. Sementara perbudakan dianggap normal bagi banyak orang selatan, latar belakang dan pendidikan Verena yang lebih kosmopolitan membuatnya telah terpapar pandangan kaum liberal dari utara tentang isu ini selama bertahun-tahun. Dan karena hubungannya dengan kedua wilayah tersebut, dia menyebut dirinya sebagai campuran utara dan selatan. Perbudakan juga semakin menjadi isu yang diperdebatkan di seluruh negeri. Perluasan negara ke arah barat telah memicu perdebatan tentang apakah perbudakan harus diizinkan di negara-negara bagian baru atau tidak. Hal ini mulai memuncak pada tahun 1850-an, terutama setelah terbentuknya Partai Republik. Calon presidennya Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada bulan November 1860. Meskipun Abraham Lincoln tidak secara eksplisit berkampanye dengan platform untuk menghapuskan perbudakan secara nasional, negara-negara bagian selatan khawatir dengan niatnya. Dan pada bulan Desember 1860, Carolina Selatan menjadi negara bagian pertama yang memisahkan diri dari Uni. Sejumlah negara bagian lain mengikuti antara Januari dan April 1861 bersatu membentuk negara saingan, Konfederasi Amerika di wilayah selatan. Pada bulan April yang sama, tembakan pertama Perang Saudara Amerika terdengar, memicu konflik antara Uni dan Konfederasi yang akan mencabik-cabik bangsa ini. Verena Davis dan suaminya segera menjadi presiden dan ibu negara pertama sekaligus satu-satunya dari Konfederasi Amerika. Jalan mereka menuju posisi unik dalam sejarah ini berlangsung secara bertahap. Mississippi memutuskan untuk bergabung dengan Carolina Selatan dan memisahkan diri dari Uni pada tanggal 9 Januari 1861. Jefferson secara resmi mengundurkan diri dari Senat di Washington DC 12 hari kemudian. Hanya 4 minggu kemudian, dia menjadi presiden sementara negara konfederasi pada konvensi yang diadakan di Montgomery, Alabama. Jabatan sementara itu menjadi permanen pada tanggal 22 Februari 1862 saat perang sudah berlangsung dan ibu kota telah pindah ke Richmond, Virginia. Sebagai istri Jefferson, Verena langsung menjadi ibu negara. Kenaikan jabatan suaminya menjadi presiden disebabkan oleh senioritasnya sebagai senator yang sudah lama menjabat dan mantan menteri perang. Namun, posisi Verena sebagai ibu negara konfederasi sangatlah sulit. Dia tidak pernah benar-benar percaya pada perjuangan konfederasi dan keraguannya membuatnya tidak cocok menjadi ibu negara dari negara baru yang memisahkan diri tersebut. Orang-orang yang bertemu dan berbicara dengannya di Richmond pada masa itu menyadari hal ini dan banyak yang mulai mengomentari penampilannya.
Di media yang semakin kejam dan secara terbuka rasis, bisikan tentang warna kulitnya dibesar-besarkan menjadi hinaan. Surat kabar menyoroti kulitnya yang kekuningan dan ciri-ciri gelapnya, menyiratkan bahwa dia mungkin berdarah penduduk asli Amerika atau Afrika Amerika. Yang lain bahkan melangkah lebih jauh lagi. Kritikus yang bermusuhan dan ingin menyakiti dia serta suaminya menggambarkannya dengan bahasa yang dimaksudkan untuk mengejutkan, menyebutnya sebagai mulatto atau orang Indian, hinaan yang sengaja digunakan untuk memicu kecemasan rasial di masyarakat yang terobsesi dengan garis keturunan dan kemurnian. Untuk memperburuk keadaan, kehidupan keluarga Davis juga penuh ketegangan. Verena sering hamil selama tahun-tahun ini dan putra mereka Joseph meninggal pada April 1864 setelah terjatuh parah tepat setelah ulang tahunnya yang kelima. Hanya beberapa bulan kemudian, Verena melahirkan Winnie. Anak itu segera dikenal sebagai Putri Konfederasi dan gambar serta kisahnya tersebar di seluruh selatan selama tahun terakhir perang dalam upaya untuk meningkatkan semangat. Jadi Verena menghabiskan tahun-tahun perang dalam keadaan hamil, berduka, dikritik, dan didorong menjadi salah satu juru bicara perempuan paling terkenal untuk sebuah perjuangan yang sebenarnya tidak benar-benar ia yakini. Peran saudara Amerika berakhir dengan kekalahan bagi Konfederasi pada bulan April 1865, hampir 4 tahun setelah perang itu dimulai. Sementara Jenderal Utama Konfederasi Robert E. Lee mengatur penyerahan diri, Jefferson, Verena, keluarga mereka dan para pendukungnya melarikan diri ke selatan dari Richmond. Mereka ditangkap di Georgia dan Jefferson ditahan setelah muncul kecurigaan bahwa ia terkait dengan pembunuhan Presiden Abraham Lincoln hanya beberapa hari setelah pertempuran berakhir. Jefferson menghabiskan 2 tahun berikutnya dalam tahanan akibat hal tersebut. Selama waktu itu, Verena mengirim anak-anak mereka ke Kanada untuk diamankan bersama kerabat, sementara ia berjuang agar suaminya dibebaskan. Dia dibebaskan dengan jaminan pada Mei 1867 dan termasuk dalam amnesti umum untuk mantan politisi dan tentara konfederasi yang dikeluarkan oleh Presiden Andrew Johnson pada Natal 1868. Keluarga Davis sekarang bebas untuk menjalani hidup mereka lagi dengan cara apapun yang mereka pilih. Namun, masyarakat di sekitar mereka telah berubah. Kekayaan Jefferson sebagian besar didasarkan pada perkebunannya yang dijalankan oleh tenaga kerja budak. Sekarang semua itu telah hilang. Selain itu, tidak ada peluang untuk memulai kembali karir politik dan kekayaan keluarganya telah hancur akibat perang serta semua biaya hukum selama ia di penjara. Pada saat inilah keluarga tersebut melakukan perjalanan ke Eropa, menghasilkan sedikit uang melalui honorarium ceramah dan penampilan publik karena status selebritas mereka sebagai mantan presiden dan ibu negara konfederasi. Verena dan anak-anak tetap tinggal di Eropa setelah Jefferson kembali ke Amerika dan mempertimbangkan untuk mengambil berbagai peran sebagai pengajar. Di Inggris, bersama saudara perempuannya dan anak-anaknya, Verena sangat marah ketika membaca tentang kemungkinan perselingkuhan Jefferson di Irish Serikat pada tahun 1870 dan 1871. Pada masa ini, putra mereka William meninggal tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-11, dan hal ini ditambah dengan kehancuran keuangan mereka membuat mereka terjerumus ke dalam masa-masa depresi yang berkepanjangan. Pada pertengahan tahun 1870-an, Verena kembali ke Amerika dan pasangan itu secara perlahan berdamai, akhirnya tinggal bersama lagi pada tahun 1878. Pada saat itu, Jefferson bergantung pada kemurahan hati seorang dermawan, Sarah Dorsey, janda kaya dari seorang pemilik perkebunan di Louisiana. Dorsey sebenarnya sudah mengenal Verena sejak masa sekolah mereka pada tahun 1830-an ketika kedua gadis itu bersekolah di asrama bersama-sama. Dorsey juga seorang penulis dan sejarawan yang menjadi pembela gigih perjuangan konfederasi dalam tulisannya. Dia mengundang keluarga Davis untuk datang dan tinggal di tanah miliknya di Beauvoir, Mississippi, di Teluk Meksiko, dan akhirnya menjual sebuah rumah kepada mereka di sana dengan harga murah. Ketika Sarah meninggal pada tahun 1879, dia meninggalkan sejumlah besar uang kepada Jefferson yang sebagian besar meringankan masalah keuangan mereka selama sisa hidup Jefferson. Dia meninggal dalam wabah demam kuning besar-besaran di negara bagian selatan pada tahun 1889 pada usia 81 tahun. Setelah kematian suaminya, Verena pindah ke New York City, sebuah langkah yang dianggap kontroversial pada saat itu. Dia memiliki hubungan keluarga dengan Raja Media Joseph Pulitzer dan dia memberinya pekerjaan menulis untuk New York World pada tahun 1891. Putrinya, Winnie, ikut bersamanya. Dia juga menulis selama tahun-tahun ini dan menerbitkan beberapa buku seperti studi tentang revolusioner Irlandia Robert Emmet.
Jadi, Verena dan putrinya menjalani kehidupan kelas menengah sebagai penulis di Manhattan pada tahun 1890-an, sering tinggal di apartemen hotel di kota atau bersama kerabat. Kadang-kadang Verena dikritik di media selatan karena keputusannya pindah ke utara dan menulis untuk surat kabar Yankee di kota New York. Dia membalas kritik-kritik tersebut dengan menyatakan bahwa perang dan kematian suaminya membuatnya harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Pada tahun 1898, tragedi terjadi ketika Wimi meninggal pada usia 34 tahun, kemungkinan karena pneumonia atau gastritis. Verena mengatur agar dia dimakamkan di Richmond di samping ayah dan saudaranya. Verena terus menulis setelah itu, meskipun usianya semakin tua. Banyak dari artikel-artikel Verena di masa tuanya berfokus pada upaya untuk mempromosikan rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih baik antara negara bagian utara dan selatan, karena negara itu masih sangat terpecah 3 dekade setelah Perang Saudara. Verena menjalani kehidupan yang ganjil di antara dua dunia. Di satu sisi, dia tinggal di New York, tetapi dia juga bepergian untuk menghadiri pertemuan para perempuan yang tumbuh besar dan hidup dalam keluarga mantan tentara konfederasi dan tokoh politik. Di tahun-tahun terakhirnya, dia tertarik untuk memperluas akses pendidikan. Pada tahun 1901 misalnya, dia bertemu dengan pemimpin Afrika Amerika yang berpengaruh, Booker T. Washington, dan mendiskusikan cara-cara agar perempuan dan orang Afrika Amerika bisa mendapatkan peluang pendidikan yang lebih besar di Amerika. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia senang berkendara setiap hari melewati Central Park dan menghadiri pertunjukan teater. Pada akhirnya, dia hidup sampai usia 80 tahun, meninggal karena pneumonia di apartemennya di Midtown Manhattan pada 16 Oktober 1906. Dia meninggalkan putrinya, Margaret Davis Hayes, serta beberapa cucu dan cicit. Hingga hari ini, banyak orang melihat fotonya dan berspekulasi tentang asal-usulnya, dengan beberapa orang percaya bahwa dia pasti memiliki keturunan Afrika atau penduduk asli Amerika karena penampilannya. Beberapa orang juga menunjuk pada fakta bahwa dia menyebut dirinya berdarah campuran untuk mendukung hal ini. Namun, penelitian silsilah dan karya para sejarawan modern tidak menemukan bukti yang kredibel untuk mendukung hal ini. Garis keturunan keluarganya yang terdokumentasi berasal dari leluhur Eropa, jadi kita hanya bisa berspekulasi. Verena Howard Davis dihormati dengan prosesi pemakaman yang melewati jalan-jalan di kota New York dan kemudian dimakamkan di Richmond, yang berarti bahwa satu-satunya ibu negara konfederasi dimakamkan di ibu kota singkatnya. Batu nisannya hanya bertuliskan "Dalam Damai". Mary Lincoln adalah istri dari Presiden Amerika yang terkenal, Abraham Lincoln. Dia adalah ibu negara, cukup kaya, dan memiliki keluarga yang baik. Tetapi pada tahun 1875, putranya sendiri mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Jadi apa yang terjadi padanya? Apakah dia benar-benar gila? Dan kenapa putranya melakukan ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus kembali ke awal abad ke-19. Wanita yang saat ini dikenal terutama sebagai istri Abraham Lincoln, lahir dengan nama Mary Ann Todd pada tanggal 13 Desember saat berusia 18 tahun di kota Lexington, Kentucky. Ayahnya adalah Robert Smith Todd, seorang pria yang leluhurnya pernah memainkan peran penting dalam Perang Revolusi Amerika. Robert telah belajar sebagai pengacara di masa mudanya, tetapi tidak pernah membuka praktik pribadi, melainkan memulai berbagai usaha bisnis di Kentucky yang saat itu merupakan wilayah perbatasan Amerika. Dia juga bertempur dalam Perang 1812 melawan Inggris, dan pada masa inilah dia menikahi istrinya sekaligus ibu Mary, Elizabeth Todd. Namun ibu Mary meninggal dunia karena komplikasi saat melahirkan ketika Mary baru berusia 6 tahun. Tahun berikutnya Robert menikah lagi, kali ini dengan Elizabeth Humphreys. Pernikahan kedua ini menghasilkan 9 anak, sehingga keluarga Todd menjadi keluarga yang besar. Namun, mereka memiliki kemampuan finansial sehingga tetap nyaman, dengan keluarga mereka tinggal di sebuah rumah besar dengan 14 kamar di pusat kota Lexington. Mary juga mendapatkan pendidikan yang baik pada masa itu dengan penekanan pada bahasa, sastra klasik, menari, musik, dan etika sosial. Namun dalam hal lain, masa mudanya cukup sulit dengan hubungannya dengan ibu tirinya yang tegang dan juga karena ia kalah jumlah oleh banyak saudara seayahnya. Kentucky adalah negara bagian yang memiliki budak dan keluarga Todd juga tidak berbeda dalam hal ini. Pada satu waktu, mereka memperbudak lebih dari selusin orang, sebagian besar adalah pekerja rumah tangga dari berbagai jenis.
Posisi mereka dalam hal ini mencerminkan konflik yang ditimbulkan oleh perbudakan secara keseluruhan di seluruh negeri. Akhirnya, keluarga Todd sebagian besar meninggalkan perbudakan, tetapi mereka tinggal di daerah perbatasan di mana hal itu menjadi isu kontroversial. Pada pertengahan abad ke-19, sebuah kesepakatan yang tidak nyaman telah dicapai, di mana negara-negara bagian utara di pesisir timur, seperti New Jersey, New York, Boston, dan Connecticut, menjadi negara bagian bebas di mana perbudakan dilarang. Sementara negara-negara bagian selatan di pesisir timur, seperti Virginia, Carolina, dan Georgia, tetap memiliki ekonomi dan masyarakat yang didasarkan pada perbudakan. Namun, masalah sebenarnya adalah apakah negara-negara bagian baru yang sedang diterima ke dalam Uni boleh diizinkan untuk mempraktekkan perbudakan atau tidak. Kentucky dan Tennessee adalah negara-negara bagian perbatasan pertama, tetapi pada saat Mary Todd tubuh dewasa di tahun 1820-an dan 1830-an, perdebatan tersebut telah bergeser lebih jauh ke barat, ke tempat-tempat seperti Missouri. Ketegangan-ketegangan ini akan memainkan peran besar dalam kehidupan dewasa Mary Todd. Pada tahun 1839, ketika Mary berusia awal 20-an, Mary telah pindah ke Springfield, ibu kota negara bagian Illinois, sebuah wilayah yang mengalami arus masuk migran besar-besaran pada tahun 1830-an dan 1840-an. Di sini, Mary dianggap sebagai wanita muda yang cerdas dan supel, serta populer di kalangan elit kota. Awalnya, Mary didekati oleh pengacara muda yang sedang naik daun dan politisi Partai Demokrat, Stephen A. Douglas. Tetapi pada saat yang sama, ia juga bertemu dengan Abraham Lincoln. Pada saat itu, Abraham Lincoln adalah seorang pengacara berusia 30 tahun di Springfield yang belum dikenal luas dan belum memulai karir politiknya. Keduanya segera menjadi dekat, tetapi hubungan mereka cukup aneh. Mereka segera sepakat untuk menikah. Namun setelah itu mereka ragu-ragu dengan Abraham Lincoln, menjadi tidak yakin tentang pernikahan tersebut dan bahkan sempat membatalkannya pada satu titik. Namun demikian, mereka akhirnya menikah pada tanggal 4 November 1842 setelah masa pacaran yang relatif lama menurut standar abad ke-19. Meskipun awalnya tampak tidak biasa, pernikahan Mary dengan Abraham adalah pernikahan yang bahagia. Mereka memiliki beberapa putra. Robert lahir pada tahun 1843, diikuti oleh Edward 3 tahun kemudian. Namun, Edward secara tragis meninggal sebelum ulang tahunnya yang keempat karena tuberkulosis. Dua putra lagi lahir setelah itu. William lahir pada tahun 1850 dan Thomas pada tahun 1853. Keduanya juga cukup eksentrik dengan cara mereka sendiri. Lincoln adalah sosok yang lembut dan sering terlihat melamun. Anak-anak laki-lakinya dikenal sering masuk ke kantor, mengganggu urusan rekan-rekan pengacara di kantornya. Mereka sering mengeluh kepada Abraham tentang hal ini, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk memperbaiki situasinya. Di sisi lain, Mary adalah seorang wanita yang bermasalah dalam banyak hal. Dia sering mengalami perubahan suasana hati, ledakan emosi di depan umum, dan memiliki temperamen yang sangat keras. Jika dia hidup di zaman sekarang, dia pasti sudah mendapatkan perawatan untuk satu atau beberapa gangguan kesehatan mental. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, tidak ada diagnosis seperti itu. Dia jelas menderita depresi dan delusi, kemungkinan juga bipolar, serta memiliki banyak masalah fisik seperti diabetes dan penglihatan yang buruk. Abraham memulai karir politiknya sebagai politisi lokal di Illinois pada pertengahan tahun 1840-an, menjabat di legislatif negara bagian. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang dari profesi bergengsi seperti bidang hukum untuk memegang posisi seperti itu di negara bagian pada saat itu, dan Abraham tampaknya belum mempertimbangkan karir di tingkat politik federal pada tahap ini. Setelah beberapa tahun ketika ia dan Mary memulai keluarga mereka, Abraham mundur dari dunia politik dan fokus pada praktik hukumnya. Yang menarik Abraham kembali ke kehidupan politik dan ke panggung nasional adalah disahkannya Undang-Undang Kansas-Nebraska tahun 1854 yang membuka jalan bagi perluasan perbudakan ke wilayah-wilayah baru yang sedang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat di Barat. Lincoln segera muncul sebagai tokoh terkemuka di dalam Partai Republik yang baru dibentuk, yang anti perbudakan dan baru didirikan pada tahun 1854. Melalui serangkaian peristiwa yang agak tidak biasa, ia terdorong dari ketidakjelasan relatif menjadi calon Partai Republik dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1860. Mary akan menjadi pendukung setia, meskipun terkadang tidak ortodoks bagi Abraham selama kampanye.
Dia mendorong ambisi politik Abraham yang semakin berkembang sepanjang tahun 1850-an, dan mungkin kita tidak akan pernah mendengar nama Abraham Lincoln dikabulkan karena dorongan Mary agar dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia juga tampaknya ikut andil dalam merumuskan beberapa pandangan politik Abraham. Sebaliknya, dia dianggap suka ikut campur oleh beberapa bagian pers, sementara kesediaannya untuk mengundang jurnalis ke rumah Lincoln di Illinois dan memberi mereka tur dianggap sebagai sesuatu yang eksentrik. Abraham jelas memandangnya sebagai mitra dalam karirnya. Ketika dia memenangkan pemilihan pada tahun 1860, dia menyapanya dengan kata-kata, "Mary, kita terpilih." Posisi ibu negara Amerika Serikat adalah sebuah posisi yang baru dikenal dalam wacana publik Amerika Serikat sejak tahun 1830-an. Mary sangat menikmati peran tersebut, meskipun itu adalah peran yang sulit baginya maupun bagi Abraham. Perang Saudara Amerika pecah hanya beberapa bulan setelah Lincoln menjabat sebagai presiden karena keyakinan bahwa presiden baru tersebut berniat menghapus perbudakan di seluruh Uni. Berasal dari latar belakang keluarga pemilik budak di Kentucky, Mary memiliki banyak kerabat dekat yang bertempur di pihak Konfederasi dan beberapa saudara tirinya tewas dalam pertempuran. Namun, dia sangat vokal dalam mendukung Uni dan perjuangan penghapusan perbudakan. Namun demikian, dia juga menimbulkan kontroversi, terutama karena pengeluarannya yang mewah untuk jamuan makan dan acara resmi di Gedung Putih, perhiasan mewah, dan dekorasi interior. Pada saat itu, ketika seluruh negeri sedang menderita akibat beban perang, banyak orang kekurangan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang tahu bagaimana Gedung Putih Lincoln dijalankan, mereka juga memandang Mary sebagai sosok yang suka ikut campur dan mengalihkan perhatian suaminya dari urusan penting pemerintahan di masa perang. Ditambah lagi, ia kerap mengalami depresi, mania, dan perilaku yang umumnya tidak menentu. Kondisi mentalnya sangat buruk pada tahun 1862 setelah ia menerima kabar bahwa putranya, William atau Willie, telah meninggal karena demam tifoid. Ia sangat terpukul hingga harus berbaring di tempat tidur selama sekitar 3 minggu, tidak menghadiri pemakaman, dan dirawat oleh seorang perawat selama berbulan-bulan. Lincoln hanya menang tipis dalam pemilihan tahun 1860 karena terpecahnya Partai Demokrat saat itu akibat isu perbudakan. Popularitasnya meningkat seiring waktu, begitu juga reputasi Nyonya Lincoln, sebagian besar karena kerja amalnya di rumah sakit wilayah Washington DC dan Maryland selama perang berlangsung. Pihak Union akhirnya keluar sebagai pemenang dalam konflik tersebut sekaligus mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Mary memiliki harapan besar bahwa dia bisa menjadi ibu negara yang lebih tenang setelah itu. Tetapi John Wilkes Booth memiliki rencana lain. Booth adalah seorang aktor dan pendukung Konfederasi yang pada tanggal 14 April 1865 membunuh Presiden Lincoln. Saat dia dan Mary sedang menonton pertunjukan drama Our American Cousin di Teater Ford di Washington DC, Mary sedang memegang tangan suaminya ketika dia ditembak di bagian belakang kepala. Dia tidak akan meninggal sampai pagi hari tanggal 15 April setelah koma selama beberapa jam. Nyonya Lincoln harus dikeluarkan dari ruangan pada satu titik. Begitu parahnya tingkat traumanya. Mary Lincoln menerima banyak simpati setelah suaminya dibunuh. Pasangan itu telah menderita begitu banyak selama perang, dan sekarang ketika semuanya tampak telah berakhir dan perang dimenangkan, suami Mary secara kejam diambil darinya. Di antara pesan belasungkawa yang diterimanya, ada sebuah surat dari Ratu Victoria dari Inggris. Seorang wanita yang telah kehilangan suaminya sendiri, Pangeran Albert, 4 tahun sebelumnya, pada tahun 1861, dan yang tidak pernah benar-benar pulih dari kehilangan itu, memakai pakaian berkabung hitam selama sisa hidupnya. Meskipun banyak pesan simpati, Mary Lincoln segera mendapati dirinya dalam kesulitan keuangan. Abraham telah sukses baik sebagai pengacara maupun sebagai politisi dan telah meninggalkan warisan yang cukup besar untuk Mary Lincoln, yaitu lebih dari $2 juta jika dihitung dengan nilai uang saat ini. Namun, Mary selalu dikenal sebagai orang yang boros dan masa jabatannya sebagai ibu negara justru semakin memperburuk kebiasaannya itu. Pada tahun 1868, Mary memasang iklan di media nasional bahwa dirinya bangkrut dan membutuhkan bantuan keuangan sebagai janda miskin dari presiden yang terbunuh.
Mary menghabiskan bertahun-tahun setelahnya berusaha memperbaiki kondisi keuangannya dan hidup dari dukungan finansial teman keluarga serta mantan sekutu politik suaminya. Pada suatu masa, hal ini membuat Mary dan salah satu putranya, Ted, pindah ke Eropa untuk tinggal di Frankfurt bersama keluarga Schlickman. Joseph Schlickman adalah seorang Yahudi Jerman yang bermigrasi ke Amerika Serikat, di mana ia menjadi pengusaha yang sangat sukses dan membantu mengumpulkan sejumlah besar uang untuk upaya Perang Union selama masa kepresidenan Lincoln. Akhirnya, pada awal tahun 1870-an, Kongres memberikan pensiun tahunan untuk Mary, tetapi ia tidak pernah benar-benar memiliki kondisi keuangan yang stabil setelah menghabiskan harta peninggalan suaminya saat wafat. Masalah keuangan yang dihadapi Mary setelah kematian suaminya memberikan tekanan besar pada kesehatan mentalnya yang memang sudah rapuh. Hal ini semakin diperparah dengan terbitnya sebuah buku pada tahun 1868 berjudul Di Balik Layar atau 30 tahun sebagai budak dan 4 tahun di Gedung Putih, karya Elizabeth Keckley. Keckley adalah mantan budak yang kemudian menjadi pegawai keluarga Lincoln sebagai penjahit pakaian dan kemudian menjadi orang kepercayaan sekaligus sahabat dekat Mary Lincoln. Mary menganggap penerbitan buku tersebut yang memuat banyak sekali pengungkapan pribadi tentang dirinya dan mendiang suaminya sebagai sebuah pengkhianatan serius dan banyak orang pada saat itu menganggapnya tidak pantas. Akibat dari semua kegelisahan dan ketidakstabilan dalam hidupnya ini, ditambah dengan kematian putranya Thomas atau Ted yang kemungkinan disebabkan oleh tuberkulosis atau penyakit jantung pada tahun 1871, menyebabkan penurunan serius lebih lanjut pada kesehatan mental Mary Lincoln. Dia menjadi tidak stabil, paranoid, dan sering mengalami delusi. Hal ini memuncak pada tahun 1875 ketika dia mengunjungi satu-satunya putra yang masih hidup, Robert, dan menjadi yakin bahwa dia sangat sakit. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Selama kunjungannya dengan Robert, dia memberitahunya bahwa seseorang telah mencoba meracuninya di kereta. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk barang-barang yang tidak pernah dia gunakan dan berjalan-jalan di kota dengan puluhan ribu dolar dalam bentuk obligasi pemerintah yang dijahit ke pakaiannya. Akhirnya, Robert memutuskan untuk memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa. Sebuah sidang penentuan kewarasan pun berlangsung yang menarik banyak perhatian publik karena melibatkan mantan ibu negara. Tak lama setelah proses pengadilan, Mary berada dalam kondisi mental yang sangat buruk hingga tampaknya ia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi dia pergi ke beberapa apotik dan memesan cukup banyak laudanum untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi seorang apoteker yang cermat menyadari hal ini dan malah memberinya placebo. Awalnya Mary dimasukkan ke rumah sakit jiwa Batavia di Illinois, tetapi setelah itu muncul komplikasi dalam kasusnya. Yang menonjol, fakta bahwa Robert mengendalikan keuangan ibunya dan dianggap oleh banyak pengamat mungkin cukup tidak adil, memiliki motif tersembunyi dalam upayanya memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa mulai terungkap. Akhirnya, pada tahun 1876, Mary dinyatakan cukup cakap untuk menjaga dirinya sendiri dan diberikan kebebasannya. Itu tentu merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dan meskipun karakter Robert dipertanyakan pada saat itu, hampir tidak ada keraguan bahwa kondisi psikologis Mary Lincoln memang tidak baik pada tahun 1870-an. Mary kembali ke Eropa setelah kasus kegilaan itu dan menghabiskan beberapa tahun bepergian di Prancis dan tempat-tempat lain. Kesehatannya semakin menurun selama tahun-tahun ini, sebagian besar disebabkan oleh beberapa kali jatuh yang dialaminya selama perjalanannya. Pada awal tahun 1880-an, saat usianya masih awal 60-an, dia sudah kembali ke Amerika dan semakin sering tinggal di rumah saudara perempuannya di Springfield, Illinois. Dia meninggal di sana pada tanggal 16 Juli 1882 setelah mengalami jatuh yang dengan cepat menyebabkan koma dan serangan jantung. Dia berusia 63 tahun. Salah satu dari sedikit hal yang menghibur di masa-masa sulit di akhir hidupnya adalah bahwa dia dan Robert akhirnya berdamai tak lama sebelum kematiannya. Mary umumnya dinilai sebagai ibu negara yang sangat biasa saja atau bahkan kurang baik oleh para sejarawan. Berbagai kesulitannya telah mengalihkan perhatian suaminya dari tugas resminya. Pada masa krisis nasional, namun belakangan ini, gambaran yang lebih simpatik tentang dirinya mulai muncul, terutama setelah ia diperankan oleh Sally Field dalam film Lincoln karya Steven Spielberg.
Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang para perempuan dan istri dalam sejarah. Saya harap Anda merasa tertarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupan mereka di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menonton sampai akhir, terima kasih banyak telah menonton kompilasi ini sampai selesai. Jika Anda ingin lebih banyak kompilasi tentang para istri, atau jika Anda hanya ingin lebih banyak video tentang istri-istri dari pria terkenal, beritahu saya juga di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi saya akan bertemu kalian semua di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.